Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Agustinus Datulinggi selaku Guru Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan karena telah melimpahkan segala kasih sayang dan memberikan kemudahan atas terselenggaranya acara ini. Para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang bertemakan perundungan. Para hadirin yang saya cintai, apakah kalian semua tahu arti dari kata perundungan? Perundungan adalah perilaku yang menggunakan kekerasan, ancaman, atau paksaan agresif yang mengintimidasi dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik maupun verbal kepada seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk membuat korban menderita. Dari arti ini, kita tahu adanya kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri untuk melawan tindakan dan diterima. Tindakan bully pun dibagi menjadi 4 jenis. Jenis yang pertama yaitu bullying secara verbal. Adalah jenis bullying yang paling sering dan mudah untuk dilakukan. Bullying jenis ini biasanya awal dari perilaku yang menunjukkan pada kekerasan yang lebih lanjut. Contohnya antara lain yaitu julukan nama, kritikan kejam, pernyataan-pernyataan pelecehan seksual, dan sebagainya. Jenis yang kedua adalah bullying secara fisik, yaitu bullying yang melakukan kekerasan seperti memukul, menendang, mencekik, meludahi, dan sebagainya. Ada kemungkinan besar pelaku bullying ini akan cenderung melakukan tindakan kriminal di kemudian hari. Jenis bullying yang ketiga ada bullying secara relasional. Bullying ini biasanya melibatkan banyak pelaku. Bullying seperti ini cenderung melakukan pelemahan harga diri korban bully, seperti sikap-sikap kecil, seperti pandangan sinis, tawa yang mengejek, hingga bahasa tubuh yang merendahkan korbannya. Bullying ini paling sulit dideteksi dari luar. Dan jenis bullying yang terakhir ada bullying elektronik, yang merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui media atau elektronik. Seperti media sosial, biasanya ditunjukkan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, rekaman video, atau film yang sifatnya mengintimidasi atau menjudutkan. Para hadirin, setelah kita membahas jenis bully, sekarang saya akan membahas lebih dalam hal yang mengenai atau terjadinya bullying tersebut. Pertama-tama adalah penampilan fisik. Contohnya, seperti kelebihan atau kekurangan berat badan, menggunakan pakaian yang dianggap tidak keren, dan lainnya. Penyebab yang kedua adalah ras. Hal ini sangat umum terjadi ketika seorang anak dengan ras berbeda memasuki suatu lingkungan dan dianggap sebagai minoritas. Beberapa survei juga telah menunjukkan bahwa bullying akibat ras yang berbeda memang cukup sering terjadi. Dan penyebab yang terakhir dari sisi korban adalah terlihat tidak mudah bergaul. Individu yang terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga dapat dilihat lebih lemah dan membuat pelaku berpikir dapat mendominasi mereka. Para hadirin, apakah kalian tahu dampak yang ditimbulkan dari tindakan bullying dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental bagi korban? Ketika tindakan bullying terjadi pada mereka, baik verbal maupun fisik, korban akan mengalami sejumlah gangguan psikologis. Menurut studi di Yunani menyebutkan bahwa korban bullying tercatat mengalami gejala depresi, kecemasan, serta pemikiran untuk bunuh diri. Studi lain mengatakan bahwa korban bullying cenderung mengalami sensitif, rasa marah yang meluap-luap, penurunan prestasi akademik, cenderung menghindari interaksi sosial, bahkan mengalami penarikan sosial, sehingga dia tidak mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Selain dampak-dampak psikologis tersebut, dampak fisik juga tidak jarang terjadi pada korban bullying. Beberapa di antaranya seperti sakit kepala, sakit perut, dan gelisah karena bermasalah dengan tidur, serta rasa tidak aman ketika berada pada lingkungan yang berpotensi besar terjadinya bullying. Permasalahan-permasalahan tersebut bukan tidak mungkin akan terbawa hingga mereka dewasa.
Dalam sebuah studi menyebutkan bahwa korban bullying lebih sering melakukan self-harm atau menyakiti diri sendiri, serta lebih sering berpikir tentang bunuh diri ketika mereka dewasa. Di balik terjadinya bullying ini pun ada penyebab dan dampak yang didapatkan oleh pelaku. Penyebab pertama adalah pelaku pernah menjadi korban bullying. Contohnya seperti anak yang merasa dibully oleh saudaranya di rumah. Kemudian anak tersebut membalas dengan cara membuli temannya di sekolah yang ia anggap lemah dari dirinya. Penyebab yang kedua adalah rasa iri pada korban. Rasa iri ini bisa muncul akibat korban memiliki hal yang sebenarnya sama istimewanya dengan sang pelaku. Pelaku mengintimidasi korban agar korban tidak akan lebih menonjolkan dirinya sendiri. Selain tidak ingin orang lain menonjol, seseorang ingin mungkin melakukan bully untuk menutupi jati dirinya sendiri. Contohnya seperti anak pintar yang tidak ingin disebut kutu buku, sehingga ia lebih dulu menyebut temannya yang pintar sebagai kutu buku. Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa pelaku perundungan juga dapat terkena dampak tindakan tersebut? Tentunya kalian bingung bukan, mengapa bisa terjadi seperti itu? Pelaku bullying di usia remaja terhadap masalah-masalah psikologi jangka panjang dan akan terbawa hingga dewasa. Jika tidak ditangani dengan tepat, pelaku beresiko tumbuh menjadi seorang dewasa yang tidak bahagia. Ditambah lagi, pelaku bullying rentan mengalami masalah-masalah psikologis seperti masalah pengendalian emosi, sehingga ia akan kesulitan membangun relasi atau hubungan sosial yang baik. Teman-teman semuanya, dari sini kita dapat belajar bahwa jangan pernah sekalipun kita berpikir untuk melakukan bully. Mungkin para pelaku dapat kesenangan karena mereka telah membuli seseorang. Namun, bagaimana dengan korban? Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Mungkin saja itu dapat merusak masa depan mereka. Jadi, mulai sekarang, mari kita bersama untuk memperhatikan dan mencegah terjadinya bullying. Karena melakukan bully merupakan hal yang tidak terpuji dan selalu menghasilkan dampak negatif. Semoga dari pidato yang sudah saya jelaskan, saya harap para pelaku dapat berhenti untuk melakukan tindakan perundungan. Dan bagi para korban, saya mengajak Anda semua untuk berani berbicara mengenai tindakan tidak terpuji ini. Janganlah Anda menendam perasaan Anda di dalam hati. Bicaralah kepada orang yang Anda percayai, seperti orang tua atau teman terdekat. Demikianlah hal yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf apabila pidato tentang perundungan ini banyak kesalahan. Selamat pagi dan salam sejahtera.